Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini masih proses pembongkaran umbi ya. Kita masih melanjutkan proses pembongkaran umbi. Yang mana untuk lahan ini adalah lahan yang di bawah naungan. Ini masih proses pembongkaran umbi. Kemudian hanya mengingatkan juga ya kembali bahwa di lahan ini dulu yang kita tanami dengan menggunakan katak isi 350 ya, tetapi lahan ini berbeda dengan lahan yang dekat dengan lahan terbuka ya. Ini yang full naungan sengon. Nah, pada kesempatan pagi ini kita sedang melakukan proses pembongkaran umbi ya, yang targetnya adalah umbi bibit. Nah, ini juga mengingatkan bahwa untuk lahan ini itu pada musim yang lalu sudah dipanen ya, dipanen. Nah, kemudian kita tanami pula ya, Kemudian untuk hasil panen yang musim lalu ya sebenarnya kurang maksimal juga. Nah, kemudian waktu itu kita menganggap ya ataupun beranggapan bahwa unsur haranya kurang ya, oleh karena itu kita beri tambahan pupuk dasar, kemudian kita beri arang sekam. Nah, ternyata hasil evaluasi pada panen yang kali ini ya, artinya yang ini katak semusim kita bongkar, itu nanti sebagai acuan kepada kita bersama, apakah kita menanam akan menggunakan lahan bawah naungan atau menggunakan lahan terbuka. Nah, ini adalah hasil umbi yang dipanen kawan dari ya katak satu musim ya. Katak satu musim ada yang sebesar ini mungkin beratnya 3 on ya, sampai 4 on ini beratnya. Ada yang sampai sebesar ini, tetapi ada pula yang hanya ukuran ini kurang lebih ya isi 15 ya, 1 onnya kurang. Kemudian ada pula yang kisaran ini juga sekitar 2 on lebih sedikit. Artinya bahwa untuk porang yang kita tanam dari katak isi kurang lebih 350, hasilnya bervariasi kawan ya, bervariasi. Ada yang kecil ya. Nah, kalau yang umbi-umbi semacam ini saya yakin betul bahwa ini adalah umbi yang bukan berasal dari katak ya. Ya, umbi bukan berasal dari katak karena ketika kita tanam dari katak itu kedalaman yang kita lakukan dulu kurang lebih hanya sekitar 5 sampai 6 cm. Ya, 5 sampai 6 cm. Artinya kita menggunakan sistem ponjo, itu katak kita benamkan di kedalaman sekitar 5 sampai 6 cm. Nah, umbi-umbi yang semacam ini adalah barangkali ya, ini adalah sisa dari umbi lama ya pada musim yang lalu yang dipanen, yang tertinggal. Kemudian umbi tersebut terbelah kawan ya, umbi tersebut terbelah ya. Contoh misalnya belahan-belahan kecil semacam ini ya, belahan-belahan kecil semacam ini terbenam ke dalam tanah agak dalam. Nah, kemudian tumbuh akhirnya menjadi umbi-umbi yang panjang semacam ini ya. Ini adalah mungkin ada belahan-belahan umbi yang dulu masih terbenam di tanah ini, kemudian agak dalam, jadinya umbi yang seperti ini ya. Umbi-umbi yang semacam ini itu indikasinya adalah dia terlalu dalam kawan ya, terlalu dalam antara batang yang akan keluar ke tanah ya. Seharusnya dia sudah menjadi daun, tapi karena belum mencapai puncak ya, sinar mataharinya belum ada, maka dia terus menjadi batang dan akhirnya umbinya memanjang semacam ini. Hasilnya seperti ini kawan ya, bervariasi. Nah, kemudian yang kecil-kecil semacam ini pun kita beranggapan bahwa kalau yang terlalu kecil ini bukan dari katak yang isi 350, bukan ya, bukan. Ini kita asumsikan ya, kita anggap adalah dari katak yang pada musim yang lalu ya, ketika lahan ini dipanen, itu katak-katak yang mini sekali itu tidak terambil kawan ya, tidak terambil. Nah, hari ini pun kita nanti perlihatkan ada beberapa katak mini yang masih barangkali ya, ribuan ya, berserakan di lahan.
dan kalau tidak dicari secara sesama akan susah untuk ketemu. Nah, kalau yang kecil-kecil semacam ini ya, kecil-kecil semacam ini, kemudian umbinya juga ada yang kurang proporsional semacam ini saya yakin adalah sisa-sisa dari tanaman musim lalu atau umbi ataupun katak ya. Kalau yang seperti ini biasanya dari umbi ya, umbi yang tersisa di tanah kemudian tumbuh ya, tumbuh. Nah, ini hasilnya seperti ini kawan ya, ada yang 3 on sampai 4 on, ada yang 2 on, ada yang 1 on, ada yang di bawah 1 on. Nah, sekarang ini kita sedang melakukan proses pemanenan ya, pemanenan ini. Untuk lahan ini itu kalau kita ya amati sesama ke selatan sana, itu sinar matahari sangat jarang masuk ke lahan. Oleh karena itu ya rencananya untuk lahan ini itu tidak kita tanami lagi porang di musim yang akan datang, karena setelah kita evaluasi ya, kita sudah pernah panen di sini musim lalu, kemudian kita masih beranggapan bahwa lahan ini kurang cukup subur, kurang unsur hara, kemudian ditambah dengan pupuk ya, arang sekam juga. Pada kenyataannya hasil masih kurang maksimal. Nah, kurang hasil maksimal itu akhirnya kita evaluasi lagi, ketemu bahwa bukan unsur hara yang kurang dari lahan ini, karena lahan ini itu bisa dikatakan tanahnya gini kan, walaupun ini menggumpal semacam ini, kalau dipegang ya dia poros ya, tanahnya itu mudah lebur, hancur semacam ini ya. Ini berarti unsur organik di tanah ini cukup bagus ya, cukup bagus. Artinya bahwa tanah ini itu gembur, subur sebenarnya, tetapi karena ini tidak pakai tenaga full, ini hanya sedikit, tanahnya pun bagus ya, subur semacam ini ya, poros. Akan tapi kembali lagi bahwa yang namanya tanaman ya, tanaman seperti di pelajaran biologi, alurnya adalah bahwa tanaman tersebut untuk tumbuh kembang dengan baik itu butuh yang namanya sinar matahari. Pernah kita melakukan percobaan dulu waktu di SD, masih ingat, kita diminta untuk menanam kecambah ya, kecambah. Satu kecambah itu yang ditanam di mana, di botol aqua dulu ya. Kalau dulu belum ada botol aqua, artinya ditanam kemudian ditaruh di bawah tempat tidur yang sama sekali tidak terkena sinar matahari. Kemudian pernah juga ada satu lagi yang ditanam di mana, di teras yang terkena sinar matahari. Hasil pertumbuhannya cukup berbeda ya, sangat jauh. Artinya bahwa keberadaan ya sinar matahari itu sangat vital, sangat penting untuk makhluk hidup, baik tumbuhan, manusia, hewan ataupun yang lainnya. Oleh karena itu karena ya lahan ini terlalu ternaungi ya, sehingga hasilnya kurang maksimal, walaupun ini katak isi 350 pun dalam satu musim ada yang bisa sebesar ini, kurang lebih 2,5 on sampai 3 on. Tetapi mayoritas itu besarannya adalah sekitar ini 1 on ya, mayoritas adalah sekitar 1 on, 2 on ya. Ini juga 1 on, walaupun ini terkena akar, kemudian ya bagian dalam itu banyak akarnya, karena ketika kita tanam di bawah naungan tentunya ketika perkembangan akar yang pohon-pohon keras itu berkembang ya, maka ketika di depannya itu ada umbi, maka bisa saja umbi itu tertabrak sehingga tertembus. Nah, ketika tertembus itu otomatis cacing-cacing ataupun makhluk hidup yang ada di dalam tanah itu masuk ke dalam umbi ya, semacam ini hasilnya. Itu masih proses bongkar ya, ada yang besar, ada yang kecil ya. Kemudian katak-kataknya pun masih banyak sebenarnya tertinggal ya. Ini umbinya ya, ini agak luka karena ya lagi tertembus oleh akar kawan ya, sehingga umbi-umbi tersebut mengalami kerusakan. Ini kita sedang
proses panen ya, proses panen umbi. Target ini nanti berarti umbi tersebut ini kita jual umbi bibit ataupun ya nanti kita tanam lagi di lahan yang terbuka. Nah kemudian ini kita perlihatkan lagi. Nah ini juga beratnya sekitar setengah kilo ya, beratnya sekitar setengah kilo. Ini kalau kita amati ya di sekelilingnya bahwa umbi ini mulus ya, mulus. Artinya bahwa umbi ini berasal dari katak ya, katak. Nah ini sementara yang kita peroleh bisa dikatakan rekor terbesar di lahan ini yang dari katak isi 350 adalah ini. Kurang lebih ini ada satu, kemudian ini juga ada ya, ini kurang lebih ya sekitar 4 on setengah kilo. Ini berasal dari katak isi 350 ya. Ini semacam ini ya, agak besar. Yang ini juga agak besar. Ini sekitar 2 on. Ini juga sekitar 2 on ya. Ini 2 on mungkin kurang dikit ya, 1,8 mungkin ya kisarannya. Yang ini juga sekitar 2 on lebih dikit. Kalau yang ini sekitar 1 on ya. Ya ini mayoritas hasilnya seperti ini kawan. Ya, mayoritas seperti ini. Nah, kemudian kenapa yang bagian daerah sini? Ya bagian daerah sini itu hasilnya dibandingkan dengan yang pojok selatan sana itu hasilnya lebih bagus yang daerah sini, karena daerah sini itu ya pada bagian samping ini bagian pinggiran itu sinar matahari masih ada yang masuk ya, apalagi kalau pas kebetulan pagi hari itu matahari bisa dikatakan intensitasnya lebih banyak yang masuk di lahan ini daripada di lahan yang sebelah sana. Yang sebelah sana itu ada pohon mahoni yang agak rindang, pohon pete yang agak rindang ya. Kemudian yang terutama yang full adalah naungan sengonnya. Nah ini hasilnya yang kita peroleh semacam ini, tadi sudah kita sampaikan. Ini juga nemu ya lumayan agak besar juga ya, ini sekitar setengah kilo ya. Umbinya juga mulus kawan, mulus ya, mulus semacam ini kurang lebih ya sekitar setengah kilo. Ini asal usulnya dari katak satu musim, yaitu isi sekitar 350. Nah kemudian kita lihat yang mana, sebelah sini ya, sebelah sini kita lihat. Ini juga hasilnya seperti ini kawan ya, hasilnya seperti ini ya. Ya ini kurang lebih ya setengah kilo juga, setengah kilo. Umbinya mulus ya, bagus, perkembangannya bagus. Kemudian ini sekitar 2 on, ini sekitar 3 on ya. Ini juga kisaran 3,5 on. Nah kemudian yang lainnya ini 1 on kawan ya, 1 on. Ini adalah yang dihasilkan dari umbi katak ya, katak isi 350. Yang sebelah selatan sana belum kita bongkar memang, tapi pernah kita sampling ya, pernah kita sampling. Itu ketika kita sampling itu hasilnya di bawah ini ya, mayoritas di bawah ini kawan, di bawah ini. Nah oleh karena itu kita sampaikan ulang kepada kawan-kawan, insya Allah berarti untuk lahan ini di musim berikutnya tidak kita tanami ya, tidak kita tanami porang ya. Nanti tinggal merawat sisa-sisa tanaman yang katak yang tertinggal ataupun umbi ya, umbi yang teriris semacam ini ya. Ini sangat tipis kawan. Ini kalau terkena sinar matahari ini jadi keripik ya, jadi chip, sehingga nutrisi bagian dagingnya hilang. Tetapi kalau ini tertimbun di dalam tanah, tanahnya cukup kering, maka dia bisa bertahan pada musim tanam yang akan datang. Kemudian dia akan tumbuh ya, akan tumbuh dan jadilah umbi-umbi yang kita sebutkan tadi ya. Contoh misalnya umbi yang memanjang semacam ini ya, umbi yang memanjang semacam ini juga asal usulnya dari sisa-sisa kulit yang teriris dan dia masuk ke dalam tanah. Kemudian kalau umbi ini adalah umbi 2 musim kawan
umbi 2 musim. Kenapa kita sampaikan umbi 2 musim? Karena pada bagian sini ini masih ada sisa bekas lepasan umbi ya, bagian lepasan umbi. Kemudian tekstur warna ya dari umbi yang 2 musim dengan umbi 1 musim ini, umbi 2 musim lebih gelap. Nah, umbi ini kenapa 2 musim? Karena lahan ini sekali lagi pada musim yang lalu juga pernah kita panen, berarti ini adalah umbi yang tertinggal tidak terpanen ya, tidak terpanen. Ini beratnya kisaran 1 kilo ya. Ini tidak terpanen sehingga pada musim yang lalu, musim hujan itu tumbuh dan jadilah umbi sebesar ini ya. Kalau yang ini katak ya, kalau ini katak kawan ya, dan selanjutnya katak. Kemudian yang ini juga katak, ini agak busuk sedikit, agak luka ya, tetapi lukanya sudah mengering. Nah, ini juga katak ya, hasilnya semacam ini. Alhamdulillah. Kalau yang bagian sini cukup besar-besar, artinya target isi 350 ketika ini nanti di 2 musim kan ya, umbi sebesar ini ya kurang lebih 2 kilo dapat ya. Kalau yang sebesar ini di 2 musim ditanam semusim lagi, insya Allah 2 kilo dapat. Tetapi syarat utama ya, syarat utama yang perlu kita kita sampaikan kepada kawan-kawan bahwa keberadaan sinar matahari itu sangat penting ya. Keberadaan sinar matahari sangat penting. Sinar matahari yang masuk ya, intensitasnya yang masuk ke tanaman yang diterima oleh daun itu juga sangat mempengaruhi hasil dari umbi yang kita panen. Kalau kita terlalu rindang, maka di MDPL kami yaitu sekitar 370, maka kurang bagus hasilnya. Maka ketika kita tanam kok MDPL-nya contoh misalnya setara dengan tempat kami ya di kisaran 350, maka alangkah baiknya di lahan terbuka kawan ya. Alangkah baiknya di lahan terbuka. Sedangkan untuk MDPL contoh misalnya 100 ya, 50 ya, alangkah baiknya ada naungannya atau semi naungan, karena tingkat sengatan sinar matahari ya di daerah kami tentunya dengan daerah yang di bawah sana ya, bawah sana itu tentunya agak berbeda. Kalau daerah kami masih ada sejuk-sejuknya ya, karena masih berbau pegunungan. Sedangkan untuk daerah yang panas sekitar MDPL 50, 100 di bawah rindang pohon pun barangkali rasanya kurang sejuk ya, rasanya kurang sejuk. Nah, itulah kita menentukan lahan ya, mau naungan mau terbuka, itu nanti insya Allah akan berpengaruh kepada hasil tanaman porang kita. Sehingga sebelum kita tanam porang, maka pilihlah lahan yang terbaik ya, lahan terbaik, sinar matahari tercukupi untuk MDPL seperti daerah kami. Kemudian unsur hara tercukupi ya, tanahnya biar mawur, gembur, subur, kemudian porositasnya terjaga. Insya Allah dalam 1 musim atau 2 musim hasilnya sudah terlihat. Karena itu ya inti dari tanaman porang, yaitu satu, sinar matahari cukup ya. Cukup yang dimaksud adalah ya tidak terlalu panas ya tidak terlalu dingin. Nah, itu cukup. Nah, kemudian unsur hara juga tercukupi ya, makanya kita menggunakan pupuk kandang yaitu kohe sapi ataupun kambing ataupun ayam sebagai media mikroorganisme untuk tumbuh kembang di dalam tanah, sehingga mikroorganisme itu akan mengurai ya zat-zat tersebut menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian yang ketiga, porositasnya terjaga, artinya tingkat kegemburannya terjaga. Kalau tanahnya terlalu tandus ya, maka otomatis umbi akan membesar itu agak susah. Ibaratnya tertekan tanah ke sana kemari sehingga kurang bisa membesar. Kemudian mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan ya. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sukses dari kami. Terima kasih. Yuk kita semangat tanam porang. Semoga hasilnya cukup menggembirakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.